cawe-cawe. Saya menduga ya ada cawe-cawe dari istana, terutama dari Jokowi. Ya, indikasinya kan sudah terlihat. Kemarin saya juga ditanya sejumlah media yang mengatakan bahwa bahkan katanya uang-uang judi online segala macam disebut-sebut itu kan. Saya ditanya juga itu. Jadi maksud saya indikasi kemungkinan cawe-cawe dari siapapun yang dalam pengertian bukan menumbuhkan demokrasi, tentu itu harus dilawan dong. Tapi kalau dalam soal mendukung itu kan biasa. Sama dengan kita datang kemari juga dengan teman-teman HG, himpunan warga gereja Indonesia, itu sudah mendukung biasa. Tetapi kalau itu dilakukan dengan cara-cara yang disebutlah katakan tidak mendukung pertumbuhan demokrasi, tentu itu harus kita lawan. Money politik dan seterusnya harus kita lawan. Karena undang-undang itu memberi janji aja nggak boleh, apalagi memberi sesuatu. Jadi sekali lagi cawe-cawe dalam pengertian bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan membangun pertumbuhan demokrasi yang tidak mendukung apa yang kita sebut sebagai demokrasi Pancasila itu harus kita lawan. Kira-kira gitu, Mas. Nah, kan udah lihat indikasinya dari ajar belum kejadian seperti ini. Oh, nggak bisa dong, kan peristiwa itu mesti terjadi dulu. Tetapi untuk kemudian kita menjaga, kita menghimbau ke seluruh warga DKI, silakan melihat siapa sebenarnya yang punya passion untuk katakanlah punya passion anti korupsi, punya passion membangun kesejahteraan, punya passion membangun keadilan, punya passion membangun yang kita sebut sebagai kesetaraan, dan kemudian hal-hal lain yang terkait tidak langsung dengan kebahagiaan warga DKI. Kan kita lihat baru 2 tahun ditinggalkan aja udah mulai ngaco kan? Ya kan udah, itu indikasinya gampang kok. Jadi ya nilai yang ada di kepemimpinan Anies Rashid Baswedan itu berbeda dengan nilai yang dipegang oleh kepemimpinan yang pernah ada di DKI. Ini suatu yang benar harus kita perdebatkan, kita adu, dan kita himbau masyarakat untuk menentukan pilihannya gitu. Ya, paling tidak ada perlawanan kalau misalkan sudah jelas-jelas MA itu kan sudah mengubah dalam tanda petik soal batas umur. Apa yang akan dilakukan oleh warga atau pendukung Anies? Ya, yang paling penting adalah Anda menyadari dulu ada sesuatu proses yang nggak benar. Ketika prosesnya nggak benar, tentu itu udahlah, jangan dipilih. Udah, itu aja salah satu-satunya. Jangan dipilih. Kita harus memilih sesuatu yang pasti daripada memilih yang tidak pasti. Sudah tentulah ada suatu proses yang tidak baik. Kita civil society harus turun untuk melakukan check and balance itu, memberikan respon terhadap semua itu. Tapi ketika putusan itu sudah diputuskan dalam pengertian hukum, nah tentu kita harus melakukan dengan upaya hukum juga. Nah, sekarang ini kan kita upayanya politik, masuknya di politik. Politik itu adalah mengajak nalar masyarakat untuk menilai siapa yang sebenarnya bisa membawa ibu kota kita ini, jangan lupa ini masih ibu kota, membawa ibu kota ini ke tempat di mana menjadi tumpuan bagi warganya, dan dia harus jadi contoh bagi seluruh daerah-daerah lain di Indonesia. Ini persoalan di negeri kita, ini krisis kepemimpinan yang menjadi contoh. Nah, Anies Rashid Baswedan bisa jadi contoh di situ. Ya. Satu lagi, ini kan sudah ada indikasi kalau cuma menghimbau kepada warga atau kepada rakyat itu kan nggak bisa. Itu makanya kita kembalikan kepada kita masing-masing di tempat kita masing-masing. HG sebagai apa, partai politik sebagai apa, ahli hukum sebagai apa, politis sebagai apa. Dan mereka bekerja sendiri-sendiri sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan passionnya. Nah, kalau kita tentunya sudah menyatakan dengan tegas kok, itu jangan dipilih orang-orang begitu-begitu. Dan kita harus menolak itu. Tapi pilihan lain akhirnya adalah di masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa melihat Indonesia dibangun ke depan dan bagaimana menyiapkan pemimpin ke depan. Nggak ada pemimpin yang ujuk-ujuk. Saya selalu mengatakan tidak ada orang tiba-tiba jadi baik atau ada orang tiba-tiba jadi jahat, nggak ada. Makanya kita lihat jejak karir Anies itu terus konsisten integritasnya, dan itu yang harus dipilih. Jadi jangan memilih sesuatu yang tidak baik, dan rakyat harus disadarkan dengan nilai-nilai itu. Itu yang paling penting. Oke, sebagai penutup kira-kira apa yang Bang Saud ingin sampaikan? Ya, tadi kan di dalam dengan Presiden PKS saya sudah menjelaskan kenapa Indonesia indeks persepsi korupsinya 34. Ya kan, Elon Musk datang ke sini malah jualan parabola sama jualan pulsa kan. Nah, agak berbeda Elon Musk video call sama Anwar Ibrahim, indeks persepsi korupsinya Malaysia itu 50.
Iya kan? Nah, dia janji mau investasi di sana. Jadi persoalan negeri kita itu tetap korupsi. Dan kita percaya dan kita benar-benar meletakkan benar-benar, mengharap benar-benar bahwa pada posisi itu Anies adalah Anies adalah pemimpin yang akan mengarahkan orang-orang untuk kemudian memiliki passion anti korupsi, dan kepemimpinan itu memang nggak bisa datang begitu saja. Itu sebabnya dari awal, sejak dari Pilpres kemarin juga kita mengatakan risiko korupsinya itu tinggi bila diberikan kepada orang-orang yang tidak memiliki integritas. Kita nggak boleh lagi mempertaruhkan negeri ini dengan indeks persepsi korupsi yang terus jatuh sampai hari ini menjadi 3-4. Ya. Ada tambahan? Ya, saya pikir itu dulu, dan kita berharap masyarakat menggunakan hak pilihnya dan melihat Indonesia. Kalau kita mau bicara pertumbuhan ekonomi yang dimasukkan presiden baru sekarang 8%, indeks persepsi korupsi harus 60. Oleh sebab itu kita mulai dari DKI dan kita meletakkan pada Anies Rashid Baswedan. Satu kata untuk Anies. Integritas yang bersangkutan sustainable, nggak berubah dari waktu ke waktu. Ya.